Shalom, selamat malam. Apa kabar semuanya? Ibu Lili berharap semuanya tetap sehat dan senantiasa semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Malam hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini, renungan kita terambil dari Injil Lukas 23 dengan tema Yesus mati di salib. Malam hari ini Ibu Lili akan bacakan buat kalian semuanya, tapi tidak semuanya Ibu bacakan, hanya sebagian saja ayatnya. Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan, yaitu Yesus ditangkap waktu Yesus berdoa bersama dengan murid-muridnya. Setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke pengadilan orang Yahudi yang bernama Sanhedrin. Setelah di pengadilan itu, para imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat, karena mereka tidak puas dengan jawaban Yesus, mereka membawa Yesus kepada Pilatus. Pilatus adalah gubernur Roma yang berada di Yudea. Pada waktu itu Israel dijajah oleh bangsa Roma dan gubernurnya bernama Pilatus. Waktu Yesus dibawa kepada Pilatus, Pilatus pun juga tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Pilatus mengetahui kalau Yesus adalah seorang dari wilayah Raja Herodes, yaitu Raja Herodes yang di Galilea. Makanya Pilatus menyerahkan Yesus kepada Herodes untuk diadilin. Setelah dibawa kepada Herodes, Yesus ditanyain sama Herodes. Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Dan orang-orang banyak itu, imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat, mereka menuduh Tuhan Yesus dengan tuduhan palsu supaya Yesus dihukum mati. Pilatus dan juga para pasukannya mengolok-olok Yesus dan juga menista Yesus. Kemudian Herodes dan pasukannya mengolok-olok Yesus dan juga menista Yesus. Kemudian Herodes membawa kembali, menyerahkan kembali Yesus kepada Pilatus. Dan sesudah Pilatus memeriksa kembali,
Yesus tidak diketemukan kesalahannya. Tapi orang-orang itu tetap membuat tuduhan palsu kepada Yesus supaya Yesus dihukum mati. Pilatus berkata, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada diri orang ini." Jadi orang ini tidak layak untuk dihukum mati. Tapi adik-adik, orang-orang itu tetap menuntut supaya Yesus dihukum mati. Mereka berteriak-teriak, mereka bilang salibkan dia, salibkan dia. Bahkan mereka lebih memilih Barabas untuk dibebaskan daripada membebaskan Yesus. Barabas padahal seorang pemberontak, bahkan dia melakukan pembunuhan. Tapi orang banyak itu lebih memilih Barabas, seorang penjahat, dibebaskan daripada Yesus yang dibebaskan. Padahal Tuhan Yesus tidak mempunyai kesalahan, tidak ditemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak melakukan pemberontakan. Tuhan Yesus tidak membunuh. Sementara Barabas memberontak, Barabas membunuh. Tapi orang banyak itu lebih memilih Barabas yang dibebaskan. Dan akhirnya Pilatus demi memenuhi keinginan orang banyak itu, dia membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk dilakukan semau-mau mereka, terserah mau diapain Yesus. Dan Yesus dibawa ke suatu tempat yang bernama Kalvari, yaitu di Bukit Tengkorak. Yesus dalam perjalanan dia harus mengalami siksaan, dicambuk, dipukul, dihina, bahkan Yesus dimahkotai duri. Ketika sampai di Kalvari, Yesus harus dipaku, disalibkan sampai mati. Nah, adik-adik, Yesus memikul salib. Salib adalah suatu hukuman yang sangat hina, hukuman yang disediakan bagi para penjahat yang paling jahat. Padahal Yesus tidak melakukan kejahatan, tapi Yesus harus menanggung semuanya itu. Terus kalian pasti bertanya, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Jawabannya adalah untuk mengambil alih hukuman kita. Seharusnya kita yang dihukum salib. Seharusnya kita yang mengalami siksaan itu. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan hukuman itu. Mau supaya kita tidak mengalami penderitaan itu. Tuhan Yesus begitu luar biasa baiknya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Terus ada lagi yang bertanya, siapa yang mengutus Yesus mati di atas kayu salib? Yang mengutus Yesus adalah Allah sendiri. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya, yaitu Yesus, untuk menggantikan kita. Yesus, anak satu-satunya, putra tunggal Allah, diserahkan untuk menggantikan kita. Allah begitu mengasihi kita. Kasihnya sungguh luar biasa. Bagi kita, siapa kita? Sampai begitu dikasihi oleh Allah. Kita adalah orang-orang berdosa. Nggak layak sebenarnya menerima kasih Allah itu. Tapi Allah mengasihi kita. Dia merelakan, mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Apakah kita bisa membalas kasih Allah yang begitu besar? Tidak. Kasih Allah tak terbatas, sementara kasih kita terbatas. Kasih Allah begitu luar biasanya. Kita nggak akan sanggup, kita tidak akan mampu membalas
kasih Allah yang begitu besar. Lalu dari perenungan kita malam hari ini, apa ya yang kita dapat? Yesus rela mati di kayu salib buat kita orang-orang berdosa. Rela menggantikan hukuman yang harusnya kita terima. Kita udah tahu perenungan malam hari ini. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup membalas kasih Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya satu adik-adik yang bisa kita lakukan. Bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Dan kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan malam hari ini. Tuhan begitu mengasihi kami, orang-orang yang berdosa. Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman kami. Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan lakukan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur, karena itu yang bisa kami lakukan. Dan sungguh-sungguh percaya, mengakui Engkau adalah satu-satunya Juru Selamat yang menyelamatkan kami, yang mampu menyelamatkan kami, karena Engkaulah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan ini. Dan tolong kami untuk bisa melakukan setiap firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Dan malam hari ini kami mau beristirahat, Tuhan berkati istirahat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.